Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang pembelahan sel. Namun sebelum kita mulai akan kami sampaikan untuk jadi perhatian yang pertama adalah tentang tugas hari ini, yaitu akan include di dalam materi ini. Nanti maka dilihat atau disimak sampai selesai. Dan jangannya terbatas satu kali melihat, bisa sebanyak-banyaknya sampai memahami. Kemudian yang berikutnya, tugas nanti ada dua, maksudnya ada dua macam. Yang pertama tugas yang harus dikirim secara online dan tugas yang tidak perlu dikirim, yaitu berupa catatan pada buku catatan biologi, dan nanti akan diperiksa secara luring dengan cara mengumpulkan di sekolah, tapi nanti menunggu perintah, ya, menunggu petunjuk dari saya. Berikutnya pembelahan sel itu nanti yang kita bahas, satu ada siklus sel, yang kedua adalah mitosis, ini pembelahan mitosis, dua pembelahan meiosis, dan tiga adalah gametogenesis, yaitu tentang pembentukan gamet. Kita lanjut. Siklus sel, ya, penjelasannya tentang siklus sel itu adalah fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru yang identik. Siklus sel yang berlangsung kontinu dan berulang atau siklik disebut proliferasi. Dan ini terjadi pada setiap makhluk hidup, ya, terjadi pada setiap makhluk hidup. Kita lanjut. Gambar siklusnya seperti ini, ya, perhatikan, ya, ini gambar siklusnya seperti ini, yaitu ada, perhatikan tadi Anda tadi sudah mengetahui tentang ada ini, ada siklus selnya, ada pembelahan mitosisnya, kemudian di sini adalah interfasenya. Jadi ada interfase dan mitosis. Nah, mitosis nanti di sini ada 4 tahapan, kan, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, kemudian nanti di sini ada fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1, S, G2 ini adalah interfase, ya, interfase gitu. Jadi ini dalam satu siklus sel itu seperti ini, mulai dari kecil sampai dewasa, kemudian nanti membelah terus seperti ini. Prosesnya ini, siklusnya ini, sel tubuh kita itu seperti ini. Jadi kalau nanti sudah membelah dari proses metafase, anafase, telofase, lanjut nanti ke fase G1, S, G2, nanti setelah dewasa profase lagi, metafase, dan seterusnya. Jadi membelah terus, ya, gitu. Nah, nanti ada penjelasan berikutnya, apa tujuan dari mitosis, ada apa tujuan dari meiosis, nanti dibahas di belakangnya, ya, di lanjutnya nanti. Kita lanjut. Tahapan siklus sel, ya. Tahapan siklus sel dibagi menjadi dua fase, yaitu ada interfase dan mitosis, tadi yang sudah dijelaskan tadi. Pada interfase terjadi pertumbuhan sel dan penyalinan DNA, yaitu ada G1, S, dan G2, tadi sudah dijelaskan. Sedangkan fase mitosis terjadilah pembagian sel jadi dua dan dibagilah sitoplasmanya, lalu terbentuklah dua buah sel hasil pembelahan tadi. Artinya dari satu sel induk menjadi dua, satu sel induk menjadi dua. Kita lanjut. Fase G1, ya, tadi kan baru tahu G1. Sekarang penjelasan G1 itu apa sebenarnya, yaitu fase dengan lama waktu yang bervariasi tergantung pada tipe selnya, tetapi kebanyakan dari fase ini itu memiliki waktu yang lebih lama dibandingkan dengan fase lainnya. Dan dalam fase ini ukuran sel bertambah besar akibat dari pertumbuhan sel, dan pada fase ini juga terjadi proses pembentukan organel-organel. Saya kira kalau organ-organel Anda sudah belajar di kelas 11 dulu, ya. Jadi tinggal kalau lupa dilihat kembali catatannya. Fase S, yaitu terjadi penduplikasian, penggandaan kromosom, dan sintesis DNA RNA. Kromosom yang semula tunggal menjadi ganda, tetapi pada keadaan ini masih belum bisa dibedakan sendiri-sendiri kromosomnya karena masih dalam bentuk serabut kromatin yang terkemas longgar. Pada umumnya fase ini membutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk menyelesaikannya. Kemudian hasil dari replikasi kromosom yang telah utuh segera dipilah bersama dengan dua nukleid masing-masing yang berguna untuk proses mitosis
pada fase M ya. Kita lanjut. Fase kedua yaitu merupakan fase persiapan untuk fase M mitosis. Pada fase ini yaitu dilakukan pengumpulan energi ya, pengumpulan energi sebanyak-banyaknya untuk proses pembelahan sel. Waktu yang diberikan untuk fase ini sekitar 2 jam. Nukleus masih nyata dibungkus membran inti, mengandung 1 atau lebih nukleolus. 2 sentrosom muncul di luar inti, terbentuklah selama awal interfase melalui proses replikasi dari sentrosom tunggal. Berikut adalah fase gambar pembelahan mitosis. Ini kelihatannya sudah dulu di kelas berarti. Intinya ada ini profase, metafase, anafase, telofase. Perhatikan, ini kromosomnya masih menyebar, kemudian ini metafase berada di bidang ekuator, bidang tengah begitu. Kemudian anafase melalui sentriolnya, nanti sentrumnya terbelah menjadi 2 sehingga nanti kromosom tertarik ke bagian kutub ya, ini ciri khas anafase. Kemudian telofase ini sudah nanti di sini mulai pengguntingan dan akhirnya terjadi pembelahan ya, sitokinesis, membelah jadi 2. Tadi sedangkan dari 1 sel induk ya, nanti jadi dari 2 ya, jadi 2. Begitu kita lanjutkan. Ini gambar pembanding yang lain, sama ini gambar pembelahan mitosis seperti tadi ya. Ini induknya, kemudian nanti di sini adalah mengganda di sini. Jadi ini profase nih ya, ini metafase ya, berada di tengah, anafase berada tertarik nanti ke kutub, kemudian nanti udah jadi 2 namanya telofase. Ya, jadi ini ya dari sel induk nanti jadi 2 sel anak. Gitu. Kemudian pembelahan meiosis sama sebetulnya prinsipnya, hanya saja ini ada 2 tahap. Meiosis itu ada meiosis 1, meiosis 2 dan meiosis 3. Yang pertama profase 1, metafase 1, anafase 1 dan telofase 1. Kemudian aktif profase 2, anafase 2 dan anafase 2 serta telofase 2. Hanya beda pokoknya kalau pada meiosis 1 dan 2 ini dilihat di sini. Ini sentromer yang di sini sudah membelah ya. Ini sentromernya ini sudah membelah. Perhatikan nanti, coba nanti bisa dibaca di internet, ini membelah ya. Ini nanti jadi dari 1 sel induk ini sudah jadi 4 sel anak. Kalau tadi pada mitosis 1 sel induk menjadi 2, kalau ini 1 sel induk menjadi 4 kan begitu ya. Kalau ini tadi perhatikan, ini lebih bedanya. Kalian dari metafase ke anafase 1, ini sentromer ini ketarik ke sana, tapi sentromer kan belum membelah. Ya, belum membelah. Tapi kalau di sini ya, di sini berada di sini mana ini akan tertarik ya. Ini ketarik ke sana, ketarik. Nah, ini membelah. Jadi sentromernya membelah. Ini bedanya anafase 1 dan anafase 2. Ya. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini. Jadi saya kira cukup, nanti kita lanjut berikutnya. Tugas hari ini adalah jelaskan ciri setiap tahapan pembelahan mitosis. Kemudian yang kedua, jelaskan ciri setiap tahapan pembelahan meiosis. Kemudian bedakan pembelahan mitosis dan meiosis. Ya, ini silahkan cari di internet. Memang tadi sengaja tidak saya tampilkan di sini supaya Anda juga belajar mencari di sini ciri-cirinya. Nanti ditulis ya, nanti terus dikirim. Jadi ditulis di buku catatan, hanya saja yang tugas ini nanti yang dikirim ke Google Classroom gitu ya. Terus selanjutnya, yang di samping tugas di atas, tugas wajibnya adalah menangkap materi pembelahan sel di buku catatan biologi ini yang tadi yang saya maksud, tidak perlu diupload, waktu maksimal 1 minggu. Kenapa harus dibatasi? Kalau tidak dibatasi, kamu besok tidak ngerjakan, minggu berikutnya kapan ngerjakan? Nah, ini perlu saya batasi. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau saya telepon atau saya sudah ngerjakan, nah ini walaupun tidak semua, tapi saya tanya, biasanya begitu. Maka siap-siap, jangan membohongi, jadi harus dikerjakan ya. Segera begitu, dan nanti buku catatan akan diperiksa secara luring di sekolah ya. Tunggu lanjutannya. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.